Ayo, ayo, ayo ke Burai, Desa Burai, ekowisata. Senandung alunan lagu yang begitu ceria. Tatanan melodi yang riang mampu memalingkan siapapun yang mendengar. Mereka yang memancarkan kebahagiaan. Ayo, ayo, ayo ke Burai, Nada-nada riang terdengar ke seluruh penjuru negeri, ekowisata. menuntun setiap yang mendengar bergerak maju ke desa wisata ekowisata Burai. Ayo, ayo, ayo ke Burai. Hati yang penuh dengan bahagia ini menuntun lebih untuk menjelajahi keindahan desa yang tiada duanya. Atraksi yang membangun semangat ini menjadi gambaran ekspresi yang luar biasa. Suasana nyaman membuat diri ini menjadi betah untuk berlama-lama. Di desa yang senantiasa menjaga kebersihannya. Hasil cipta karya terlahir dari tangan-tangan terampil yang penuh semangat, membuahkan hasil yang mampu menguatkan kesejahteraan rakyat. Rasa syukur menjadi saksi pemberian Sang Kuasa atas berkah alam, budaya, dan segala isinya pada umatnya di desa ini. Keagungan Sang Kuasa tergambar dari hasil-hasil bumi yang melimpah. Tunggu kakak di Nelayu. Lenggok santun keanggunan jemari menyambut hangat dengan hati berseri-seri. Paras cantik, elok dan mempesona membuat hati tak ingin beranjak pergi, tetap di sini menikmati sisa hari. Ayo,
ayo, ayo Ayo ke Burai, Desa Wisata Ekowisata Burai, 50 desa wisata terbaik. Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ayo ke Burai. Oke, iya. eh, Tadi itu Bapak Ibu, kita menyaksikan baru saja Desa Burai dari Sumatera Selatan. Dan sekarang sebentar lagi ya kita menunggu teman-teman yang lain hadir. Kita melihat siapakah pembicara pertama kita nanti, ya. Nanti Bapak Ibu akan kami perkenalkan dengan CV-nya. Silakan Bapak menunggu sebentar, Bapak Ibu, ya. Oke, kita menyaksikan Bapak Wibisana, Bapak Gunawan Wibisana yang memiliki gelar begitu banyak. Sebentar lagi kami akan perkenalkan. Saya kira sekarang ini kan 67 orang. Pak Wibisana, apakah kita mulai saja atau kita mau menunggu sampai 100 orang? Karena biasanya setelah 7/4 baru akan banyak. Sekarang baru 70 orang. Kita tunggu 2 menit lagi. Setelah ini kita mungkin, ya, selamat malam Bapak Gunawan Wibisana. Terima kasih atas kehadirannya. Bersama kita ada 70 teman lain dari berbagai organisasi ataupun ada juga kepala desa, ada beberapa bupati, dan ada juga saya kira ada teman-teman dari kelompok petani dan peternak kami dari UMKM Shop Indonesia. Sebelum Pak Wibisana kami perkenalkan, baik kalau saya memperkenalkan UMKM Shop Indonesia, dalam hal ini kami memiliki host Bapak Budi Hendarto dan juga Bapak Hengki Gosyanto. Jadi kami persilakan Pak Hengki dengan Pak Budi untuk memperkenalkan diri sebelum nanti kita masuk kepada Bapak Gunawan Wibisana sebagai pembicara pertama. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Kenny sebagai moderator kita malam ini dan juga koordinator UMKM Shop Wellness, ya, salah satu klaster dari UMKM Shop. Selamat malam Pak Wibi dan juga narasumber yang lain yang mungkin akan menyusul. Juga Pak Budi, selamat malam, dan Ibu Bapak semua, ya. Pasti semuanya fresh, baru saja berlibur panjang begitu, ya. Dan ini acara webinar kita yang pertama setelah libur Lebaran kemarin. Selamat Lebaran juga, selamat Idul Fitri ya bagi teman-teman yang merayakannya. Apa itu UMKM Shop? Bagi yang belum tahu, UMKM Shop itu adalah sebuah atau wadah atau komunitas untuk pembekalan dan pendampingan para pengusaha mikro atau kami istilahkan PMK sebenarnya, ya. Karena UMKM ini sampai dengan singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan menengah, yang mana itu sudah sangat besar juga ya di masa sekarang dengan regulasi sekarang. PMK adalah pemula, mikro, dan kecil. Jadi kami fokus kepada para pengusaha atau calon pengusaha
yang baru merintis atau memulai usahanya untuk kami bantu sampai usahanya stabil, lalu bisa menjadi sumber penghidupan tentu saja ya. Di situ di dalam hal ini kami memberikan berbagai macam pembekalan meliputi membangun karakter atau mindset entrepreneur, juga tentu terkait dengan berbagai aspek dari membangun dan mengelola bisnisnya. Kemudian ya sampai kepada istilah kami naik kelas ya, atau bisa di scale up begitu, dan sampai kepada kalau bisa ekspor. Jadi memang ada misinya itu ada 4, visinya 1 yaitu sila kelima Pancasila begitu ya. Bersama negara, masyarakat, bangsa, kami bersama-sama ingin membangun para pengusaha mikro yang adalah rakyat kecil ini agar juga bisa mengalami yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Misi kami pertama adalah mengentrepreneur-kan UMKM, kedua meng-UMKM-kan masyarakat gitu ya. Ketiga, mengkolaborasikan seluruh member kami yang berada di seluruh wilayah di Indonesia gitu ya, untuk bersinergi di dalam komunitas UMKM Shop ini. Dan yang keempat adalah mengajak mereka untuk naik kelas sampai kepada menjadi eksportir, begitu ya, kurang lebih. Nah, kami terdiri dari klaster dan wilayah. Klaster kami ini antara lain malam ini Bu Kenny sebagai koordinator dari UMKM Shop Wellness. Wellness ini kemarin kami sudah mengadakan webinar terkait dengan ekoenzim, terkait dengan pupuk, pertanian, gitu ya, sampai kepada juga bicara hidroponik dan juga mengenai maggot ya, untuk bagaimana merawat bumi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan hari ini luar biasa ya, kita akan bicara mengenai desa wisata begitu ya. Ini semua tentu dalam rangka bersama membangun bangsa kita ya, sebagai bangsa yang besar yang semoga bisa selain mandiri sebagai bangsa juga bisa berkiprah di tingkat internasional, harapannya begitu ya, karena Indonesia dari sejarahnya pun sejak dari Sriwijaya Majapahit sampai dengan sekarang ya, kita harusnya bangga sebagai bangsa Indonesia dan bisa berbuat banyak. Dan awalnya tentu kita bagaimana bersama membangun rakyat kita untuk bisa punya kemandirian dari segi perekonomian dan juga menjadi bagian dari ketahanan nasional kita tentu saja ya. Selain dari UMKM Shop Wellness, juga ada UMKM Shop Cares yang terutama membina para disabilitas. Lalu ada UMKM Shop Campus yang terutama untuk membina adik-adik kita para mahasiswa-mahasiswi. Kemudian juga ada UMKM Shop School yang turun sampai ke level-level SMK begitu ya. Dan lain-lain. Saya nggak sebutkan satu. Semoga sudah tersebut ya, yang terutama yang hari ini sedang berjalan dengan pesat gitu ya. Dan juga kami ada di wilayah Bandung, Jatabek, kami bagi Jatabek Barat dan Timur, dan juga wilayah Depok, Bogor ya. Ini yang sementara berkembang dengan bagus. Tentu saja harapan kami bisa sampai ke seluruh Indonesia, termasuk hari ini yang akan berbagi dari Desa Urai, Kepala Desa, Pak, dan semoga kita bisa ya bersama-sama ya sampai ke Sumatera, sampai ke NTT, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh Indonesia. Dan harapannya kita bisa berkiprah sampai ke tingkat internasional ya, menjadi eksportir. Itu saja dari saya. Mungkin apakah Tasya ada menyiapkan video untuk kita sharingkan? Oke. Kalau nggak ada, langsung Pak Budi aja ya. Silakan Pak Budi, mungkin ada yang mau disampaikan, melanjutkan. Oh, nggak bisa bicara, Pak Budinya belum dijadikan host. Di unmute saja, diklik coba, diklik untuk di unmute. Mana Pak Budi? Nggak bisa bicara katanya. Mana? Oke, sayang sekali ya. Ya. Oke, silakan. Kan host kan aku bisa bantuin kamu. Mungkin caranya nggak ngerti Anastasia Pak Enggi. Ngerti kok, cuma belum aja kali. Silakan Pak Budi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mau menambahkan sedikit. Bulan depan kita memulai satu acara yang menarik, yaitu mengadakan magang kewirausahaan. Tadi diceritakan oleh Pak Enggi bahwa kita akan meng-UMKM-kan masyarakat.
Sehingga bagi masyarakat yang mau ber-UMKM masih nggak tahu caranya, silahkan bergabung dengan program magang kewirausahaan 10 minggu. Biayanya berapa Pak Hengki? Biayanya 3.330.000, sudah termasuk pajak 11%. Silakan Pak Budi. Jadi 10 kali itu biayanya 3,3 kira-kira. Dan acara itu kami akan berikan beasiswa 100% kepada para mahasiswa yang ingin betul menjadi UMKM. Oleh sebab itu, Anda sekalian atau famili Anda, kenalan Anda yang mahasiswa, yang ingin sekali itu artinya harus serius ikutnya untuk menjadi UMKM, gabung dengan acara itu dan kita berikan beasiswa full. Tentunya dengan tugas-tugas terutama di bidang digital marketing, agar supaya orang muda mahasiswa lebih terampil nantinya. Itu saja yang saya tambahkan. Ini ada nomor telepon saya. Bila Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa WA kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hengki dan Pak Budi. Kita sekarang ini akan memulai acara kita. Sekarang ini ada 81 peserta sementara. Saya kurang tahu mengapa dari beberapa grup Magot bilang tidak bisa masuk gitu, tetapi dan Wellness 1, 2, 3 juga. Tapi saya sudah jawab, ketik saja UMKM Shop. Mereka sebenarnya kan sebagian tidak daftar, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebagai awal dari pertemuan kita saya memohon maaf kalau tadi kesalahan teknisnya terlalu banyak, tidak seperti biasanya, terutama kepada pembicara nih. Mohon maaf kepada Bapak Gunawan Wibisana. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada pembicara sejak tadi begitu disiplin, Bapak Gunawan Wibisana, MSP, Magister Manajemen, LRPS PSA. Ya, beliau adalah alumni dari ITB dan memiliki 2 magister, dan planolog ini adalah dosen tamu lebih dari 17 university di Indonesia. Dan beliau juga tim konsultan perencana kawasan industri. Apa saja, misalkan Marunda, Mangke, kemudian di Madiun juga ada Bukit Asam, ya, ada kawasan industri Bukit Asam, kemudian Mandiri, Kota Mandiri BSD, beliau juga yang merancang, ya, ikut dalam penyusun Kota Mandiri BSD maupun Deltamas. Baru-baru ini IKN kawasan industrinya beliau juga yang menyusun. Nah, kemudian beliau sangat sering menjadi narasumber pengembangan desa wisata. Beberapa desa wisata yang sudah dikenal seperti Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Bandung, ya, dan masih banyak lagi. Lalu beliau juga adalah advisor dari Australian Aid dalam hal pemetaan dan perencanaan tata ruang 200 desa di Provinsi Aceh dan Nias pasca tsunami 2005 sampai 2007. Dan setahu saya beliau sekarang juga sedang mengerjakan suatu proyek besar di Mandalika, kawasan industri, dan juga di Sumatera Barat, kawasan industri terbesar juga di sana, dan masih banyak lagi. Dan beliau ini mempunyai hobi sangat banyak. Jadi bukan, ya, saya bisa katakan beliau ini adalah multi-talented person yang bukan hanya mampu sebagai planolog dan konsultan dari banyak NGO ataupun dari banyak perusahaan-perusahaan besar, tetapi beliau juga memiliki hobi-hobi yang unik, ya.
kalau bersepeda, berenang itu mereka suka, tapi juga suka bawa ondong-ondong ya. Nanti kita saksikan sebentar ini, saking banyaknya dan panjangnya CV, saya agak susah membacakan. Jadi kita saksikan saja melalui video yang satu ini. Ya, kita tayangkan Google Drive dari CV beliau. Ya, kita saksikan bersama. Mari. Nah, dia tetap semangat. Jadi tema yang diminta ini adalah desa wisata terpadu ya, tapi biasanya juga ada tambahan desa wisata lestari. Jadi sering disingkat Dewi atau desa wisata atau The Wheels, desa wisata lestari. Nah, sekarang kita akan membahas desa wisata lestari terpadu. Kalau disingkat The Wheels, nah, ternya itu terpadu. Apa itu nanti kita lihat ya dalam slide yang cukup banyak ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, saya punya pengalaman menarik ikut dalam merencana mengembangkan desa wisata di berbagai tempat. Ini kok nggak mau jalan nih. Ini sekilas mengenai CV saya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Dan ini adalah pengalaman khususnya di berbagai perencanaan tata ruang, khususnya desa. Dan yang menarik adalah yang di Aceh Nias tahun 2005 sampai 2007 ada 200 desa pasca tsunami yang saya rencanakan bersama tim dari Australia. Kemudian juga yang terakhir adalah di Kabupaten Agam, kemudian juga di Kabupaten Bandung. Kemudian juga saya punya hobi fotografi dan ini capaian saya di bidang fotografi. Kemudian isu utamanya dalam pengembangan The Wheelsters ini ya, The Wheelsters, desa wisata lestari terpadu, isu utama yang saya lihat itu adalah pernyataan Pak Menteri PUPR bahwa tahun 2045 sebanyak 220 juta penduduk RI tinggal di wilayah perkotaan atau sekitar 70% dari populasi. Sekarang kondisi 2021 itu adalah 56% penduduk perkotaan. Tapi nanti akan lebih banyak lagi. Penduduk desa ramai-ramai migrasi ke kota, tentu dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Sementara keseimbangan perkembangan desa kota perlu dijaga, karena merupakan lumbung pangan kota, dan tentunya juga untuk menjaga kelestarian alam. Nah, salah satu solusi, di samping solusi yang bermacam-macam adalah pengembangan desa-desa wisata. Datanya ada 83.381 desa kelurahan di 34 provinsi. Nanti akan ada tambahan 3 provinsi lagi di Papua. Dan tentu inisiatif usulan pengembangan Dewi ini, desa wisata ini bisa datang dari masyarakat setempat, Karang Taruna, Pokdarwis, LSM, BUMDes, lembaga-lembaga penelitian, ya, lembaga donor, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini desa wisata apa sih sebetulnya? Jadi saya kutip di sini definisinya, keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan, ya, struktur tata ruang desa yang khas, kemudian juga kegiatan perekonomian yang unik dan menarik. Tentunya juga ada potensi berupa atraksi, akomodasi, makanan, minuman, cenderamata, dan hutan lainnya. Sarananya juga harus ada, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, akomodasi,
terutama juga untuk homestay ini juga penting ya, karena pendatang tentu ingin merasakan suasana pedesaan yang masih asli. Nah, ini salah satu yang saya kutip dari teman saya, Ibu dosen pariwisata di Stipar, Ibu Lia, ini seizin beliau, bahwa pengembangan desa wisata itu dikenal dengan 5A 3P. Apa itu 5A 3P? Di sebelah kiri, ya, aksesibilitas, atraksi, aktivitas, amenitas, akomodasi, itu 5A ya. Kemudian 3P-nya promosi, pemberdayaan dan pengelolaan. Jadi ini penting untuk kita pahami dalam rangka desa wisata lestari dan terpadu. Di dalamnya ada alam, budaya, dan kriya. Nah, ini juga penting untuk dipahami dan sering untuk pengembangan pariwisata dari disebut sebagai what to see, what to do, what to buy, what to learn, what to arrive, what stay, ya. Nah, or long stay, ya, lama tinggal. Ini yang sering kita datang ke suatu desa wisata itu untuk melihat, mengerjakan sesuatu, membeli, cenderamata, dan lain-lain, mempelajari, dan punya pengalaman yang menarik setelah tinggal di situ. Ya. Mungkin ada yang hanya 1 hari, 2 hari, tapi ada yang 1 minggu. Saya bertemu dengan wisatawan dari Perancis, tinggal di desa di Lombok sampai 1 bulan. Di Pangandaran juga demikian, ya, tinggal di desa-desa wisata itu bisa tidak hanya dalam waktu yang terbatas ya. Dan sebelah kanan ini perlu diperhatikan untuk pengembangan, explore ya, packagingnya dan kemudian presentation-nya. Ini promosi juga penting sekali. Kemudian perlu diperhatikan aksesibilitasnya ya, ini penting dalam mencapai the Wilster tadi ya. Kemudian juga perlu diteliti, diselidiki dulu objek-objek yang menarik. Kemudian masyarakatnya, aparat desanya menerima dan memberi dukungan yang tinggi. Ya, ini juga biasanya disebut sebagai warga masyarakat yang ramah terhadap para wisatawan. Ya. Kemudian keamanan ini juga harus diperhatikan. Akomodasi, telekomunikasi, sekarang udah semua harus ada jaringan internet dan tenaga kerja, dari iklim sejuk atau dingin, tapi nomor 6 ini tidak selalu ya. Jadi bisa saja di pantai itu juga bisa. Kemudian berhubungan dengan objek wisata lain ya. Nah ini juga penting, kadang kita juga wisatawan datang tidak untuk satu tempat saja, tapi juga dalam beberapa lokasi yang berbeda. Jadi desa wisata adalah integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung ya, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kemudian ini kita lihat ini pengalaman dari 10 desa wisata ya, yang tahun 2017 dinilai terbaik, ya, termasuk juga kategorinya. Ya. Ada yang desa wisata ini adat, ya, kemudian desa wisata pemanfaatan dijaring bisnis, desa wisata agro, dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, sengaja saya hanya menyajikan untuk desa wisata 2017 dan 2018 ya, karena 2019 ya, karena pandemi ini agak sulit ini, kecenderungan orang datang berwisata ya. Jadi saya batasi melihat untuk perbandingan saja 2017 dan 2019 ya. Terlihat dari Sumatera Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Yogyakarta, ya, Bali, NTT juga ada, Jawa Tengah, Riau, dan Kalimantan Timur.
Nah, ini masing-masingnya. Seperti di Sumatera Barat ya, ada yang disebut desa wisata tercepat. Ya. Kemudian di Pujon, Kabupaten Malang, ini juga ada fotonya, terlihat di sini menjadi suatu desa wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Menpar, Menteri Pariwisata terdahulu, ya, mengatakan bahwa desa wisata itu punya fungsi ganda. Bisa sebagai amenitas dengan homestay, itu akomodasi di rumah penduduk yang sudah sadar wisata, juga sebagai atraksi wisata, ya, karena berada dalam atmosfer masyarakat yang homey, ya, kaya dengan sentuhan budaya. Kemudian di Ubud, ya, ini juga demikian, predikat terbaik sebagai desa wisata budaya. Dan di Wataruka, ND, NTT, dikenal juga sebagai desa wisata alam. Saya juga pernah keliling ke Nusa Tenggara Timur, ke Ruteng, dan seterusnya, punya karakter budaya yang spesifik. Ya, jadi kalau ada tamu, itu biasanya diberi sebagai sambutan adalah ayam jantan, ya, jago, diberikan oleh Pak Bupati kepada tamu-tamu yang datang dari pusat. Ya. Dan tamunya bingung, ya, ini jagonya mau dibawanya gimana nih, mau dibawa ke Jakarta. Kemudian 2019 saya tampilkan di sini kategori desa wisata maju. Jadi di sini ada kelompok desa wisata berkembang dan maju. Sengaja saya tampilkan yang kategori desa wisata maju. Ini ada juara 1, 2, dan 3. Ternyata Desa Kertayasa, Pangandaran, Jawa Barat, kemudian Sukalaksana, Garut, dan Desa Kemiren, Banyuwangi. Semua di Jawa semua nih. Sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, sisanya harapan 1 sampai dengan harapan 3 itu di Bali, kemudian di Jawa Tengah, dan di DIY. Ini adalah hasil dari penilaian. Tapi menurut saya tujuan menjadi juara ini adalah bukan tujuan utama, ya. Karena yang terpenting adalah kita bisa memajukan masyarakat desa dan tetap menjaga lingkungan. Nah, ini contohnya Desa Kertayasa di Julang, ya, yang meraih juara pertama, ya, Lomba Desa Wisata Nusantara. Ya. Di sini ada kegiatan body rafting, ya, kemudian juga pengembangan desa wisatanya terpadu dengan fasilitas dan kegiatan lainnya. Kemudian juara 2 diraih oleh Sukalaksana Garut, ini, ya, memiliki program-program unggulan melalui pengelolaan air bersih, ya, budidaya teh kewer, kopi akar wangi, hingga pertanian, ya, seperti sawi dan lain-lain. Ini cukup menarik juga. Ya. Dan berikutnya yang ketiga atau juara 3 adalah Desa Kemiren. Ini di Banyuwangi. Ini juga kelihatan dari pintu gerbangnya yang dirancang dengan baik, ya. Kemudian juga fasilitas yang tersedia. Ada beragam tradisi dan budaya seperti ritual adat, ya, barong hider bumi, mepe kasur, ngopi, dan tradisi unik lainnya. Kopi dari desa ini juga terkenal enak. Kemudian ada yang menarik, ini saya dapat informasi bahwa di tahun 2021 ada satu desa wisata di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang meraih predikat sebagai desa wisata terbaik dunia. Nah, ini juga sangat menarik, ya. Desa wisata terbaik dunia tahun 2021 oleh Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNWTO dan mengalahkan desa-desa terkenal dari berbagai negara di dunia. Nah, ini fotonya, kita lihat foto potensi alamnya, kemudian budaya masyarakatnya,
juga ada keseniannya, juga terlihat di sini. Ya. Nah, ini nanti saya usulkan juga bisa ditampilkan paparan desa Ngelangeran ya, untuk acara berikutnya. Ini sangat menarik untuk kita ketahui apa yang menjadi KSF atau Key Success Factor desa ini meraih juara wisata terbaik dunia. Kemudian berikutnya Key Success Factor ya, untuk suatu desa wisata itu adalah pembangunan sumber daya manusia, itu paling penting, melalui pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi, dan lainnya. Ini penting kita meningkatkan kemampuan SDM ya. Tapi tentu juga harus dilihat kondisi SDM yang ada sekarang dan arah pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi ini harus sesuai dengan tujuannya. Kemitraan, ya, ini juga penting, tidak bisa bekerja sendiri, namun juga harus melibatkan berbagai pihak, seperti LSM, kemudian lembaga-lembaga penelitian, ini juga penting, perguruan tinggi setempat, ya perlu diajak. Kemudian program CSR dari beberapa perusahaan ini juga bisa membantu. Berikutnya kegiatan pemerintahan di desa, ini juga penting, agar desa juga mempunyai agenda-agenda unggulan, pameran pembangunan, upacara hari besar, upacara adat, dan sebagainya. Ini penting sekali. Dan tidak kalah pentingnya promosi, ini juga untuk mengenalkan suatu desa. Kalau kita sekarang sudah terhubungkan dengan internet, ya, jadi cukup dengan mengetik desa wisata Yogyakarta, nah mestinya informasinya sudah keluar. Berikutnya ada festival pertandingan dan sebagainya, ini juga penting. Ya. Saya tinggal di desa Ciwaruga, dan tiap tahun selalu ada festival kesenian. Jadi Pak Kepala Desa selalu mengadakan kegiatan kesenian kebudayaan, ada lombanya, dan warga sendiri maupun wisatawan bisa datang menyaksikannya. Yang keenam adalah membina organisasi warga, ini juga penting, agar memajukan desa wisata ini bisa lewat BUMDes, ya, Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Dan ketujuh, kerjasama dengan universitas. Ya, ada beberapa perguruan tinggi yang memang peduli terhadap pengembangan desa wisata lestari terpadu, termasuk sekolah tinggi pariwisata. Biasanya sangat punya kepedulian, ya, punya perhatian yang besar untuk pengembangan The Wilster ini. Kemudian SDM ini penting, ya, tadi tergantung pada jenis desanya. Tadi ada bermacam-macam kategori, desa wisata adat, agro, iptek, budaya, desa wisata alam, kebudayaan masyarakat, desa wisata kreatif, dan desa wisata maritim. Artinya apa? Di sini kebutuhan SDM-nya juga berbeda, ya, tidak sama satu dengan yang lain. Kualifikasi pendidikan, keterampilan ini juga penting. Kepemimpinan terutama, ini juga inovasi dan kreatif, ya, kreativitas, berkegiatan, dan selalu mau belajar. Ya. Jadi desa wisata tidak bisa hanya stagnan, tapi harus terus-menerus menemukan cara untuk menarik wisatawan, ya, inovatif dan kreatif dalam menghasilkan misalnya souvenir, kerajinan tangan, kemudian seni budaya, dan sebagainya. Jadi dibutuhkan the right man atau woman in the right place, ya. Karena ini kita butuhkan orang yang bisa menjadi kreator, inisiator mengembangkan desa wisata. Yang punya target, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Ya. Jadi ini yang
mungkin jadi problem terbesarnya mencari orang yang tepat untuk mampu mengembangkan desa wisata ini dan punya komitmen. Nah, ini contoh saja Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata Desa Bedono ya di Kabupaten Demak. Ini contoh saja, nanti bisa dikembangkan sesuai kebutuhannya. Ada ketua, wakil ketua, kemudian seksi-seksi, ya, masih bisa ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan. Kemudian peningkatan kemampuan SDM tadi, ya, ini juga penting. Kita mengembangkan desa wisata, tentu tantangannya adalah punya SDM juga yang piawai, ya, yang mampu. Ya. Nah, ini yang problem terbesar. Dalam hal pelayanan, pelatihan ini menguasai seni budaya lokal, atraksi kegiatannya, dan seterusnya. Jadi memang ini harus multidisiplin, ya, multi talenta, tapi harus terus-menerus kita upayakan. Ini contoh skema pengelolaan desa wisata Bedono. Jadi perlu diperhatikan di sini juga ada peran swasta, pemerintah kabupaten juga terlibat, Kementerian Pariwisata juga bisa terlibat ya, untuk memajukan kelompok mangrove, bahari, sadar wisata, dan kelompok nelayan. Kemudian bentuk pengelolaan ini juga nantinya sudah berkembang, maka perlu SDM, keuangan, material, aspek pengelolaan, dan aspek pasar. Jadi ini penting kita juga menyiapkan nanti siapa lembaga pengelolanya, ya, penanggung jawabnya siapa. Kemudian juga kemitraan, manajemen korporasi, BUMDes, ya, dan sebagainya. Ini juga perlu sekaligus meningkatkan peran pemuda dan pemudi ya, yang memiliki latar belakang pendidikan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, ini contoh lagi ya, pengelolaan desa wisata di Kecamatan Bupuan ya, juga punya beberapa aspek organisasi, keuangan, pemasaran, dan seterusnya. Jadi penting menguasai semua aspek ini untuk mensukseskan pengembangan desa wisata yang lestari dan terpadu. Kemudian peran masyarakat. Nah, ini pada waktu menerima wisatawan tentu juga perlu peran serta masyarakat setempat ya, agar wisatawan merasa nyaman. Ya. Dan di sini peran masyarakat setempat bisa sebagai pemandu wisata, sebagai pelaku usaha pariwisata, bisa mengaktualisasikan budaya masa lalu dan mengembangkan lembaga pariwisatanya. Ya. Jadi kalau masyarakatnya terlihat tidak siap atau tidak belum pernah melayani wisatawan, maka perlu diberikan pelatihan lebih dahulu, diberi penjelasan, pencerahan bagaimana bersikap terhadap para wisatawan yang datang dari berbagai wilayah, berbagai negara, yang mungkin kebudayaannya bisa berbeda. Kemudian ada yang disebut need assessment, merupakan analisis untuk melihat, mengkaji kebutuhan real suatu kelompok ya. Ini untuk melihat, merancang pelatihan dan program kerja. Jadi saya menekankan di sini kesiapan dari tadi pengelola tadi ya, perlu pelatihan dan tentu harus diadakan need assessment ya, penilaian kebutuhan untuk program apa yang dibutuhkan yang tepat untuk jadi pengelola suatu desa wisata. Ya. Nah, ini contohnya ya, pelatihan kepariwisataan juga apakah perlu dipandang perlu pelatihan bahasa asing kalau memang banyak wisatawannya datang dari berbagai negara. Kemudian pelatihan sadar budaya wisata ya, sehingga mereka bisa menjelaskan sebagai tour guide-nya kepada wisatawan. Pelatihan pengolahan hasil laut,
praktek keperkoperasian, dan seterusnya. Ya. Jadi ini penting untuk meningkatkan kemampuan pengelola desa wisata. Ya. Kita tanya, rata hasil kuesioner yang pernah diedarkan, rata-rata butuh pelatihan. Ya. Kecuali untuk bahasa Perancis, ya, itu tidak butuh pelatihan karena tidak ada wisatawan dari Perancis. Jadi tidak perlu. Tapi bahasa Inggris penting, karena kebanyakan tamunya dari negara-negara yang berbahasa Inggris. Ini hal-hal yang kita memberikan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini contoh saja pada waktu saya sebagai narasumber di pengembangan desa wisata Kabupaten Bandung. Ini ada beberapa desa wisata yang masing-masing mempunyai jenis wisata yang berbeda dan produk unggulan. Jadi tidak semua desa punya produk yang sama. Ada aneka makanan, kemudian olahan dari stroberi, kemudian seni budayanya, dan lain-lain. Intinya kita harus mengenali lebih dulu potensi apa yang ada di masing-masing desa ini. Ya. Sehingga pengembangannya pun nanti bisa sesuai dengan potensi. Ya. Jadi tidak semua desa itu sama kondisinya. Terlihat di sini bahwa potensinya yang berbeda ini yang kita harus memberikan perhatian lebih supaya lebih menarik wisatawan. Wisatawan bisa berkunjung sekaligus dalam kunjungannya dalam satu trip itu ke beberapa desa. KSF atau Key Success Factor, kunci keberhasilan, itu adalah, saya kenali ada 9. Daya tarik, kalau tidak menarik tentu orang tidak akan datang. Aksesibilitas, kalau pencapaiannya susah juga mungkin wisatawan mikir-mikir. Ya. Ada desa wisata yang bagus tapi jalannya rusak. Nah, ini juga mungkin menyebabkan orang malas atau tidak tertarik untuk datang. Kemudian keamanan, ini juga nomor 1 juga, jadi perhatian. Ya. Kemudian saya perhatikan ini nomor 4, ini juga kita masih sangat kurang, ya, kebersihan. Beda sekali dengan desa-desa wisata di Jepang, ya, bersih sekali. Ya, seperti contohnya di negara-negara lain, di Cina juga kurang bersih, ya. Tapi kalau kebersihan ini bagi wisatawan akan menjadi pertimbangan, ya. Pelayanan ini juga penting dari pengelola maupun dari masyarakat setempat. Ya. Kemudian harganya juga harus kompetitif, informasi ya ini juga harus mudah didapat. Dan ke-8 adalah 3S, senyum, sapa, dan salam. Dan ke-9 adalah 4S, ya, solid, speed, smart, dan smile. Nah, ini ada disebut Dewi, desa wisata, The Wheels, ya, desa wisata lestari, dan The Wheelster, desa wisata lestari dan terpadu. Terpadu itu artinya 9 poin ini ada semua di daerah tersebut. Ya. Aksesibilitas yang tersedia, informasi tersedia, dan seterusnya. Kemudian di Kabupaten Bandung, ini yang menarik, juga melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan perguruan tinggi, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk memajukan Desa Lamajang, Desa Lebak, dan Desa Laksana ya, di Kabupaten Bandung. Nah, ini juga penting diperhatikan prinsip The Wheelsters tadi ya, partisipatif, gotong royong, dan berkelanjutan. Ya. Ini sumber dari Aldiana pada waktu tampil di Master Plan Desa. Ya. Jadi penting mengajak desa untuk mengenali dulu potensi yang dimiliki. Dari sekian ribu desa tadi, tidak semua desa cocok untuk
dikembangkan menjadi desa wisata lestari dan terpadu. Kita harus melakukan penilaian, mengadakan prioritas, mana yang lebih prioritas yang lebih utama dan sisanya menyusul. Kemudian juga adanya komitmen ya, gotong royong antara pemerintah kabupaten, desa, dan swasta. Kemudian sering ditanya ke saya, bagaimana soal dana? Soal dana ini juga masalah penting dan kita harus bersama-sama memikirkannya ya, bisa dari CSR, bisa dari lembaga donor, itu juga perlu dipikirkan karena merupakan bagian yang penting perannya untuk memajukan desa wisata lestari dan terpadu. Berikutnya adalah keberlanjutan, ya, wajib mengangkat bahan baku local wisdom serta menata sanitasi dan permukiman. Ini paling penting soal kebersihan, ya, sanitasi itu paling utama juga. Seperti contohnya di Jepang, ya. Kemudian strategi program, ini saya berikan contoh juga, Bupati Wonosobo, ya, desa wisata lestari dan terpadu, ya, melibatkan banyak pihak di sini, ya, konsultan, mitra program, dan seterusnya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa harus ada keterpaduan dan peran aktif dari semua stakeholder, ya, stakeholder yang peduli kepada pengembangan desa wisata, ya. Sehingga bersama-sama bisa mencapai tadi, ya, pengembangan desa wisata yang maksimal, ya. Tidak hanya juara tapi juga memberikan manfaat bagi warga desanya. Nah, ini contohnya di salah satu di Dieng, ya, desa wisata The Wheels. Ada Igir Merana, ini juga pernah tampil juga di webinar, ya, menarik juga. Desa-desa wisata ini saya pernah ke Dieng, ya, dan keliling ke desa-desa wisata di sana, dan memang potensi besar. Alamnya indah, budayanya menarik, ya. Nah, ini yang menjadikan orang tidak bosan-bosannya datang, ya. Ada festival budaya dan seterusnya. Kemudian peran serta masyarakat, ya, ditanya seberapa besar sebetulnya masyarakat sadar. Ya. Kadang masyarakat sering belum punya perhatian, ya, kepada desa wisata. Mereka masih perlu pencerahan, pelatihan, kemudian perlu dorongan dari orang-orang yang pengalaman mengembangkan desa wisata. Perlu studi banding. Nanti pembicara kedua yang saya usulkan langsung dari kepala desa yang punya pengalaman dalam mengembangkan desa wisata. Kemudian ini contoh juga nih desa wisata Kumejing, ya, masih di yang tadi. Contohnya terlihat asri, bagus, ya. Kegiatannya bisa tinggal di sana, camping, olahraga air, ya, dan wisata kuliner warung apung. Ya. Nah, ini kelihatan sekali terencana dengan bagus dan rapi. Ya. Telogo ini juga sama, ya, camping atau glamping, glamour camping, ya. Trekking, kebun teh ini juga bisa menjadi satu atraksi yang menarik. Mergolangu, ya, trekking bukit, ya, ini juga wisata camping, kuliner, ya. Juga hal yang dicari oleh para wisatawan. Karena setelah keliling desa, maka yang terasa adalah lapar, haus, mereka ingin makanan yang khas daerah tersebut. Ini juga terkenal juga desa Igir Meranak, ya. Nanti bisa
ditampilkan di webinar UMKM berikutnya. Bagaimana mereka mengembangkan homestay, sunrise, ya, wisata sunrise, petik buah, ya. Ini seperti di Ciwidey, dulunya juga tidak dikenal petik stroberi, ya, belakangan dikenal petik stroberi. Kemudian sasaran ini, ya, di Dieng ini, terutama memulai inisiasi, ada atraksi, ya, wisata, dan seterusnya. Ya. Nah, yang sering terjadi tantangannya apa? Dalam pengembangan desa wisata ini, terutama adalah rawan konflik atau kepentingan, ya, di desa. Nah, ini yang harus dijaga agar tidak timbul konflik, ya, terutama untuk berbagai etnis yang tinggal di satu desa. Kinerja keuangan, kemudian juga penting konsistensi untuk melaksanakan rencana tindakan pelaksanaan, keberlanjutan, dan dampak, ya, dampak COVID ini. Jadi pembangunan selalu dihubungkan dengan pendapatan per kapita, tapi juga harus ada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Ini penting sekali. Nah, ini contoh lagi di Satlogo, ya, di Wonosobo. Contohnya membuat perencanaan dengan baik sekali, tata ruang desa. Jadi pengembangan desa wisata, ya, ada jalur untuk pejalan kaki, jalur sepeda, dan seterusnya. Contohnya untuk panggung pandangnya, kita lihat di sini, shelter dan sebagainya. Ya. Jadi desa-desa yang dinilai punya potensi, maka tahap berikutnya adalah membuat rencana, ya, tata ruang atau master plan desa wisata. Apa yang akan dibangun, dikerjakan untuk menjadi desa wisata yang menarik. Ini contohnya bumi perkemahan juga direncanakan dengan baik. Jadi perencanaan ini penting, bagian penting untuk bisa memilih bahan, desain, ya, yang sesuai dengan kondisi lingkungannya, local wisdom maupun adat budaya setempat. Nah, ini juga peran serta masyarakat. Kita lihat contohnya semua stakeholder, pemangku kepentingan diajak bicara dalam forum seperti ini. Ya. Masing-masing tentu dengan bimbingan para fasilitator, namanya, ya. Nah, saya juga keliling waktu di Aceh Nias, dimulainya jam 8 malam, selesainya jam 12, diskusi dengan masyarakat untuk sama-sama mengembangkan desa. Ya. Jadi mereka baru bisa mengadakan pertemuan ini malam hari, ya. Karena pagi kerja di ladang, di sawah, malam hari kami kumpul untuk membahas rencana dan program pembangunan desa. Nah, penguatan sektor lain ini penting, ya. Pertanian, peternakan, perkebunan, pengelolaan sampah ini penting sekali. Ya. Harus terpadu dan dikembangkan dengan baik. Ya. Demikian paparan saya singkat, nanti mungkin ditanya jawab, dan contohnya juga di Salamajang, Kabupaten Pengalengan, ya, Kabupaten Bandung. Inti dari desa wisata adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Ini paling penting, tidak sekedar mengejar juara 1, 2, dan 3, tapi adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu closing statement dari saya. Dan desa wisata tetap harus menonjolkan kearifan lokal, suasana pedesaan yang dicari, ya, bukan suasana perkotaan. Jadi homestay tetap lebih menarik daripada hotel berbintang. Ya. Terus membangun jejaring antar desa wisata, selalu berinovasi dan kreatif mengembangkan desanya. Ya. Itu yang sebelah kanan, ada yang anak kecil sedang panen tomat. Ya. Jadi anak umur 3 tahun pun
juga punya minat untuk kepada agro dan pertanian. Ya. Itu nomor WA saya, nanti kalau ada yang ingin diskusi, bertanya, silakan email dan nomor Instagram saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator ya, Ibu Ken. Baik. Silakan Bu. Terima kasih Pak Gunawan Wibisono, luar biasa ya. Penayangannya benar-benar sangat terpadu dan saya lihat banyak yang terpana memperhatikan penjelasan dari Pak Wibi. Jadi Pak Wibi baru saja menjelaskan bahwa peran serta masyarakat itu sangat perlu untuk pembangunan desa terpadu. Dan sebenarnya ada banyak kunci yang disiapkan, lalu bagaimana prosedurnya, apa yang perlu diperhatikan, itu penting sekali. Banyak hal sudah diuraikan, daya tarik, aksesibilitas, keamanan, kebersihan, pelayanan, ya, kemudian informasi, ya, dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan. Dan dalam hal ini, desa wisata terpadu itu nanti jika telah dipersiapkan, itu perencanaannya harus baik, pelaksanaannya harus dimonitor, dan inilah bukti dari sebuah kepala desa yang telah menjalankan hal itu gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada penjelasan atau sharing dari kepala desa Burai, ya Bapak Erik, kita sebentar melihat sekali lagi dari 103 peserta yang hadir di sini, mari kita menyaksikan bersama siapakah Bapak Wibisono ini. Baik, kalau kita menyaksikan Pak Wibi dalam
biasa ya, Pak Wibi bersedia untuk berbagi kepada orang lain ya. Terima kasih banyak Pak Gunawan Wibisana, Wibisono ya, bukan Wibisana. Terima kasih. Saya kira presentasinya sangat bermanfaat untuk kami semua. Di sini juga hadir kepala desa dan juga teman-teman yang